Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genji dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, kembali lagi nih bersama saya Dian Aryani Surya dan Siska Nabila Usana. Nah, sekarang nih kita udah balik lagi ke section Gen Z di mana Profesor and Friends kita David Gen Z di mana kita akan memberikan informasi mengetahui tentang mahasiswa-mahasiswi yang sangat berprestasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salah satunya nih yang ada di depan kita nih, di tengah kita. Ini dominasinya itu adalah warna merah hitam. Merah-merah. Nah, kalau kali ini kita punya seragam Hitam-hitam ya. yang jauh lebih yang terlihat tuh dari jauh itu kayak gagah banget nih walaupun perempuan ya. Iya. Nah, langsung aja boleh kenalan nih Kak. Namanya siapa? Prodi, fakultas, dipersilakan. Halo semuanya, nama aku Mutia Alivia. Aku mahasiswi Ilmu Politik angkatan 2021. Wah, ilmu ya? Ilmu sama nih, kayak yang hijau-hijau ini nih, hijau-hijau belang-belang. Yang blaster guys, yang blaster ya. Ada tingkat ya berarti ya. Tingkat ya. Nah, kalau Mutia, kita mau ucapin dulu selamat selamat ya. Kemarin meraih medali emas di Jakarta National Championship 2023. Kita belum Terima kasih. Dulu. Terima kasih teman-teman. Itu sebuah prestasi yang baru lagi ya untuk kita nih UMJ di dunia pencak silat nih. Wah, kita punya prestasi lagi nih. Kemarin kan udah ada ya. Udah dari Kobator ya, cabang itu. Dari SEA Games udah tingkat nasional. Nah, kita juga punya nih juara baru Jakarta National Championship. Step by step ya, dari step. Jakarta langsung nanti insya Allah internasional ya, dari nasional. Ya, terus coba kakak bisa nggak sih ceritain kenapa kamu Tia ini ngelirik dunia pencaksilat? Sebelumnya aku tuh kayak anak-anak kecil biasa aja, ikut ekstrakurikulernya yang seperti melukis, kemudian menggambar. Ada satu waktu di mana aku sekolahku sih lebih tepatnya menyediakan ekstrakurikuler pencaksilat. Terus aku sama teman-teman aku ikut gabung, kami latihan sampai akhirnya sparring antar teman. Satu-satu ya. Iya. Satu gitu lah sparring. Terus keterusan sampai sekarang. Teman-teman aku sih udah banyak yang nggak lanjut lagi di pencaksilat, tapi aku nggak tahu kenapa aku suka gitu ya, lanjut ya. Malah makin tertarik ya. Dan alhamdulillah juara ya. Biasanya kan kalau pemikir orang-orang udah sparring, capek nih gue, one by one kayaknya malah nyakitin badan deh. Tapi kakak malah lebih kayak gue lebih tertantang nih, gue mau terus-terusan di pencaksilat kayak gitu. Wah, seru juga ya, jadi pemikirannya beda dari yang lain. Mental juara bisa kayak gitu ya. Iya. Nah, kita mau nanya nih, kan medali emas itu bukan yang mudah ya kan? Nah, boleh nggak sih ceritain perjalanan lomba kamu Tia di dunia pencaksilat ini sendiri? Sebenarnya tuh aku termasuk atlet atau termasuk anggota pencaksilat yang nggak bisa langsung turun tanding, karena aku ada histori sakit ibaratnya kayak gitu. Jadi sebelum aku bertanding atau mengikuti lomba tuh aku harus pergi ke dokter dulu, cek semuanya, check up dulu ya. Check up dulu, iya gitu. Kalau sebelum lomba, kita bakal baik-baik aja, masuk kualifikasi gitu. Iya. Nanya dulu sama dokter ini kalau mengikuti kejuaraan aman atau enggak kira-kira kayak gitu. Terus aku suka panic attack. Panic attack ya. Termasuk kejuaraan yang kemarin yang di Jakarta National Championship itu menurut aku salah satu yang berkesan juga, karena di beberapa partai sebelum aku masuk ke gelanggang itu tiba-tiba panic attack aku muncul. Dan aku harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kata pelatih aku tuh sebelum di luar gelanggang, jangan nangis, jangan kelihatan kalau lagi panik ya. Tapi tetap aja ya. Tapi ya manusiawi ya nggak sih, manusiawi ya panik attack itu. Aku injak matras berhadapan sama lawan, di situ air mataku udah
keluar, jadi aku berhadapan sama lawan itu dengan keadaan menangis dan mengatasi hal tersebut secara bersamaan. Oh, jadi menyalurkan tapi juga berlomba. Iya. Gitu ya. Oh, jadi Antara hati, pikiran harus kita kuasai gitu ya. Sempat pesimis juga sih, kayak ini nggak akan mungkin bisa deh nih ibaratnya ke babak selanjutnya. Ya karena kita suka menilai diri kita sendiri ya. Iya. Aduh, ini mah pasti nggak bakal sih. Oke, nggak lolos deh. Iya, Gitu tapi kan. selama wasit juri belum berkata berhenti, ya di situ waktunya aku berjuang sampai akhirnya aku bisa dapat medali emas. Wah, berarti apa usahanya tuh sebenarnya udah bukan lagi sekedar fisik ya, tapi mentality dan juga Demam panggung juga nggak sih kakak? Iya, berdemam panggung Kenapa sih juga. yang nonton kemarin tuh? 1.000 orang lebih. Wah, ya saya sih kalau Deg-degan banget ya. nangis Iya, saya kita deg-degan shaking, banget ya, deg-degan banget. saya shaking gitu. udah gak bisa nangis lagi tapi udah kayak orang step. Canda step. Kakak kalau boleh tahu nih juaranya apa aja ya? Udah dapet apa aja? History juaranya. Iya. Dari kapan? Dari Oh, tahun-tahun yang baru-baru iya. ini. Yang baru-baru ini aku waktu semester 1 dapat medali emas di Pakubumi International Championship. Wow. Terus sebelum aku ke Jakarta National Championship, aku sempat tanding lagi di Pakubumi, kemudian dapat perak sampai akhirnya aku ke Jakarta National Championship dapat emas. Wow. Perjalanannya ya. Historinya emang udah dari cara kakak awal tuh udah bagus ya. Kak? Bagus. Daripada apa sebelum kakak lomba itu ada lagi nggak yang bikin kakak pernah nyerah nggak sih sebelum itu? Karena kan pasti sebelum Pakubumi ada banyak lomba dong Iya. pastinya. Mungkin peralihan dari SMA ke kuliah ya Kak. Di situ sempat punya pikiran untuk berhenti karena mau fokus kuliah. Tapi karena aku ngelihat di UMJ nih di kampus dia support banget sama Support banget. atlet-atletnya, jadi aku nggak jadi punya pikiran untuk berhenti. Berarti kampus tuh dalam arti kampus tuh mendukung kakak gitu Banget, mendukung banget ya. Prestasi gitu ya. Nah, buat kakak-kakak, adik-adik, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau juga Yang mau anak-anak kuliah, prestasi ya, terus seperti mau kuliah kamu di ya. lagi nyari lagi nyari universitas juga, lalu lagi nyari fakultas nih, bisa langsung kunjungi ke webnya di mana? pmbwebj.ac.id. Nah, atau nggak bisa aja buka IG-nya UMJ Kampus. Nah, itu bisa kepo-kepo tentang UMJ atau tentang PMB-nya. Atau bisa langsung datang ke Business Center atau fakultas UMJ yang ada di Cirende. Cempaka Putih atau Cirende. Iya, Cempaka Putih atau Cirende. Ya, pokoknya itu. Gabung yuk. Jangan lupa gabung yuk di UMJ. Nah, ngomongin soal histori kakak dan fakultas dan kampus mendukung ya itu kan kak. Nah, kalau dilihat-lihat nih kita bahas secara visual dulu ya. Kan kalau di UMJ terkenal dengan tapak suci. Kakak beda nih, bukan bawa yang warna merah. Maaf tapak suci, tapi emang warnanya gitu loh, bukan yang seragamnya warna merah. Nah, boleh jelasin nggak sih kakak tuh dari mana sih sebenarnya? Aku berasal dari perguruan namanya Cimacan Mekar Budi Pekerti. Cimacan Mekar Budi Pekerti. Oh, dari bahasanya Cimacan ya berarti. Bisa. Nah, itu di sekitar sini kak, atau dari kecil apa dari Aku sebenarnya sempat 2 kali ganti perguruan. Dari aku kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu aku ikut tarung derajat. Oh, tarung derajat. Pokoknya seragamnya warnanya putih. Oh, kayak si itu apa? Ada tuh yang putih-putih seragamnya. Apa sih? Banyak. Bukan. bukan. Ada banyak yang putih kayak apa sih? Perisai diri. Iya, periksa diri ataupun yang apa sih? Putih-putih apa sih? Yang Merpati putih. Kira taekwondo, saya bacanya taekwondo putih-putih ya, gue jadi ingetnya taekwondo. Kalau kakak tuh dari Cimacan Mekar Bahagia. Mekar Budi Pekerti. Cimacan Mekar Budi Pekerti. Mekar bahagia. Gimana caranya ya? Nama desa. Cimacan Mekar Budi Pekerti. Budi Itu di mana sih kak kalau di sini? Latihannya di Cinere. Oh, latihan di Cinere situ ya?
lebak bulus ke sana. Iya. Oh, jadi bahas jalan kita. Cinere gandul. Iya betul di situ. Ya kan? Iya betul. Betul. Iya betul. Bener kan Cinere gandul. Nah, dari Cimacan, Mekar, Budi Pekerti, makanya seragam. Tapi kalau berarti kakak tadi kamu tuh berarti bareng kayak latihannya ya kak? Iya bareng. Berarti emang terfasilitasi ya? Iya mas, ngomongnya. sangat terfasilitasi. Jadi lomba ini sebenarnya dari program kakak gitu kan ya, kemarin lomba dari kampus atau gimana? Aku turun bawa nama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berarti lombanya dari kampus ya? Iya, Oh, oke. Berarti emang pas kampus segitu memfasilitasi iya, ya, Kak? sangat memfasilitasi. Berarti nah kalau misalnya udah bahas, tapi kakak hobinya yang pencaksilat? Sebenarnya banyak tapi yang lebih menonjol pencaksilat. Pencaksilat yang lebih didalemi. Iya betul. Terus cara balancein antara hobi sama kuliah gimana tuh kak? Kan 2 tahun pertama covid ya? Iya Kan betul. tahun pertama covid, iya kan? Jadi aku menyesuaikannya itu waktu latihan aku sesuaikan dengan waktu kuliah aku. Jadi kita ambil contoh misalnya aku kuliah dari jam 8 sampai jam 1 deh. Nah, aku itu latihannya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam gitu. Lama juga ya latihan Iya. pencaksilat itu. Saya pikir yang cuma dari jam 3 sore sampai jam 5 sore itu maghrib pulang gitu. Sebenarnya TPA. sebenarnya udah 2 jam atau 3 jam itu udah sangat ideal. Tapi untuk yang levelnya ke atas itu kan harus dia pembentukan otot dulu, dia melancarkan teknik. Jadi lebih apa ya, porsinya lebih banyak aja. Oh, makanya latihannya eksklusif. Iya. Ada tambahan jam eksklusif gitu ya. Tapi nggak ada bayar double kan nggak? Enggak. Saya bercanda dan jokes banget ya gimana. Oke. Nah, ini apa? Kan kakak nih perempuan ya. Terus abis itu hobi pencaksilat. Gimana sih support dari orang tua itu? Sebenarnya awalnya ibu aku tuh kurang mensupport aku. Itu yang tadi Iya. kita penasaran nih gitu. Iya. Ibu tuh sempat bilang ke aku kalau ibu tuh maunya kakak itu les masak, les menjahit. Oh, yang ibu-ibu banget yang Iya. siap untuk jadi ibu rumah Iya. tangga gitu ya. Ya, apalagi ketika aku pulang keadaan babak belur, ya kan berdarah lah ibaratnya karena Atau sempat ada cedera gitu lah ya kak? Ini pasti. ya. Iya cedera, pulang-pulang cedera itu ibu kayak udah nggak usah dilanjutin lagi, yang cari yang lain yang lebih banyak. Tapi aku nggak tahu kenapa dalam diri aku nih nggak bisa berhenti sampai sini, sampai akhirnya aku kasih pengertian ke ibu aku bawa medali nih buat ibu ibaratnya kayak gitu. Terus ibu aku kayak ya udah lanjutin aja Pembuktiannya lanjutin. nggak perlu ngayang langsung nih medali Iya. emas. Dari emas ya, tanpa banyak ngomong ya. Mas, gantiin sah gitu ya. Pasti ya. Emas berapa kilo tuh ya? Jadi emang sekarang kan masih awis sih kan, mereka kan perempuan kan ya, kayak pasti luka dikit, aduh ntar bekas Iya. nih gitu kan. Pasti Ya, orang tua juga ngerasa Iya, takut gitu kan, takut. khawatir juga Ya, gitu. itu kewajaran, cuman emang cara membuktikannya salah satunya dengan kayak gitu ya kak. Udahlah nggak perlu ngeluh dan lain-lain, udah cepet kasih prestasi ke orang tua sehingga orang tua oh anak perempuannya bisa nih Iya, gitu. betul, Ya. betul. Akhirnya sekarang udah nggak terlalu khawatir banget kan ya orang tua. Iya, tapi ibu nggak pernah mau ngeliat aku tanding. Oh, karena mungkin Iya, takut ya, betul. takut. Iya. Gak tega kan anaknya juga. Iya. Brak gitu kan. Apalagi perempuan ya. Naluri seorang ibu kan kuat banget Iya. gitu. Takutnya ibunya nggak sabar tuh gelangnya. Iya. Stop katanya gitu. Itu lebih gak lucu ya. Iya. Nah lalu kan udah Mutia ini udah banyak banget kan prestasinya gitu, terus bisa ngebalance nih antara latihan terus sama apa? Sama kuliah. Nah pesan Mutia ini untuk teman-teman di UMJ tuh apa sih? Untuk tidak pantang menyerah untuk mendapatkan prestasi seperti Mbak Mutia ini. Sebenarnya ketika kalian memutuskan untuk terjun di suatu bidang atau terjun di pilihan kalian, kalian harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Kayak ambil contoh, aku sudah memutuskan untuk terjun di dunia silat ini. Silat. Bagaimana caranya aku bertanggung jawab dengan pilihan aku tersebut, kan justru kita harus dewasa juga kan gitu. Terus kayak kalau sudah memutuskan untuk terjun di situ, tolong jangan setengah-setengah. Kalau kamu bisa ngasih yang besar, yang terbaik,
kan jauh lebih membanggakan. Istilahnya harus komitmennya dipegang Komitmennya. kuat gitu. Komitmen sih Jangan sampai iya, jangan sampai komitmen sama diri sendiri juga penting. iya, gitu. jangan sampai Lebih pindah penting. ke lain hati ya. Ya, kopi. Jadi, tapi benar, Iya. benar karena kita dapat pelajaran dari yang lebih berpengalaman ya untuk komitmen sama apa yang kita mau tuh jauh lebih penting. Iya. Bukan komitmen sama hubungan antara orang lain ya, tapi komitmen diri sendiri dulu. Bukan sama orang lain. Kalau diri sendiri aja mesti terbengkalai, kenapa kamu ngurus orang lain? Gitu. Cakep ya. Quotes Iska 2023. Nice. Lanjut nanya nih Kak, boleh Kak? Boleh. Reward yang selama ini sampai yang selalu berkesan buat kamu Tia itu apa aja? Oh banyak banget. Cuma salah satunya aku sampai sekarang masih nggak nyangka kalau aku bisa bayar kuliah sendiri dari prestasi aku. Wah, itu sih ya. Iya. Itu sih ya. Sampai benar-benar. sebelumnya nggak pernah punya pikiran bisa bayar kuliah sendiri lah ibaratnya. Pasti biar kayak ya paling mentok-mentok kita beasiswa ya. Iya. Ya kalau dapet beasiswa alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Alhamdulillah berarti atas pencapaian Mbak bisa Berarti kuliah bayar sendiri. kuliahnya udah bisa bayar sendiri. Insya Allah. Tuh guys, Iya. dari pencaksilat ini Kak atau dari lain pencaksilat ini? Pencaksilat juga Berarti faktor. hobi yang menjadikan sebuah prestasi. Iya. Alhamdulillah. Dan jadi sebuah apresiasi kan, apresiasi dan manfaat buat diri kita sendiri ya. Nah, buat teman-teman nih yang mau mengenali diri juga tuh jangan bener kata kamu tuh jangan setengah-setengah. Nanti siapa tahu lingkungannya ada Iya. kampus kan udah yang tahu ya. Namanya mungkin mudah-mudahnya beasiswa bukan beasiswa tapi Bisa bisa bayar uang kuliah sendiri. Uang kuliah sekarang nggak murah loh. Nggak murah loh guys. itu Iya. ya gitu deh. Ya ngomongin orang kuliah saya jadi kepikiran orang kuliah. Padahal saya udah lulus alhamdulillah. Cuma doang mau kuliah cuma doang. Ya udah mungkin kamu dia terima kasih banyak Iya. udah sharing Juga. banyak banget. Buat teman-teman juga harus dengar banyak banget karena Bisa memotivasi adik-adik Iya. kelas kamu Tia atau kakak kelas yang lagi bingung tentang komitmen Iya. tentang dirinya sendiri. selain komitmen tapi lihat dari prestasi Iya, bagaimana prestasinya. kamu berprestasi untuk diri kamu sendiri gitu ya. Prestasi yang membuahkan uang Iya, hasil. jangan rata lu mah bisa ngomong doang, ini yang ngomong udah bisa ngelakuin. Yaudah segitu Intinya aja. kita jangan banyak bicara tapi lebih banyak membuktikan. Apa sih ada istilah talk less do more. Talk less, do more, ya nggak sih? Oke, gitu. Bahasa Inggrisnya remet Iya. ya. HI ya HI, kita HI ya, tes dulu dong HI. Oke, gak ada yang mau marah saya. Ya udah, sekian itu aja podcast Iya, dari oke. Profesor Class with Gen Z. Terus tontonin terus dengan narasumber-narasumber lainnya karena kita kan menghadirkan mahasiswa Banyak. yang sangat berprestasi. Kalau punya- Dari UMJ ya. Iya, dari UMJ terutamanya. Kalau kalian punya teman-teman yang kalian rasa berprestasi atau berprestasi yang belum kita ketahui, kalian bisa tuh DM aja ke IG APPM_UMJ. Nanti bakal kita jadi narasumber. Oke. Jadi di DM aja. Jangan lupa kakak punya Instagram yang bisa kita follow. Punya apa tuh namanya? Mutia Mute underscore. Kira kita bisa follow ya. Nanti bisa di follow, bisa di itu IG aja. Apa Twitter sama atunya sama? Iya aja. Twitter tuh. yang lainnya rahasia. bisa nanti. Oh, oke. Rahasia katanya. Treat juga rahasia ya yang Ya. terbaru. Oke. Oh iya, kita punya episode yang baru. Terus. Oke, sampai ketemu lagi di Profesor Advance with Gen Z selanjutnya. Salam berkemajuan dari Profesor Advance APPM UMJ. Wassalamualaikum. Dari Universitas Muhammadiyah, Muhammadiyah Jakarta. Jakarta. Dan Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu guys.